anugerah dan kasih Tuhan, kita bisa bertemu kembali melalui ibadah online saat ini. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, kita mentundukkan kepala, kita berdoa terlebih dahulu bersama. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Bahkan berkat-berkat Tuhan yang kami terima dan kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dan biar Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini, setiap kami, setiap jemaat yang sama-sama Tuhan menonton ibadah online ini, kami dikuatkan karena kami mempunyai Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, haleluya. Kami terus mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus, sebab Engkaulah pengharapan. Terima kasih Tuhan. Amin Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku
Mari persiapkan hati kita, sebab kita tahu kekuatan kita, pengharapan kita hanya dari Tuhan Yesus. Sampai saat ini, hari ini kita kuat karena Tuhan Yesus bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak
memberkati kita semuanya. Selamat berjumpa di hari Minggu yang penuh dengan luar biasa, dengan keceriaan dari Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keadaan kita tidak menentu dengan keadaan yang begitu dengan adanya pandemi ini. Kita percaya semuanya perubahan kita alami. Dari anak-anak sampai orang dewasa, kita mengalami suatu perubahan dengan keadaan yang mungkin agak sukar. Tapi firman Tuhan berkata di 2 Timotius 3 ayat 1, masa yang sukar yang kita akan hadapi di akhir-akhir zaman ini. Di hari-hari yang terakhir, kita tahu bahwa bukan semakin baik, tetapi ada sesuatu hal yang membuat sesuatu kegoncangan yang terjadi. Contohnya seperti pandemi saat ini kita alami. Sudah selama 8 bulan, sekian tambah mungkin 9 bulan kita mengalami pandemi. Tapi saya percaya kalau anak-anak Tuhan yang tetap berdoa dan bersandar kepada Tuhan, kita akan bisa mengubah keadaan kita lebih baik lagi. Pagi hari ini saya akan menyampaikan kepada kita semuanya bagaimana doa itu bisa mengubah keadaan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita diperhadapkan dengan segala hal, dengan masalah, dengan kepelitannya, dengan kesukaran yang kita alami. Dari anak-anak sampai orang tua mengalami masalah. Setiap orang pasti akan mempunyai masalah dalam setiap kehidupan kita. Baik itu masalah ekonomi, kita tahu masalah ekonomi, keadaan dunia mengalami krisis. Negara demi negara mengalami krisis. Sekian negara, puluhan negara sudah mengalami krisis, termasuk Indonesia mengalami krisis. Masalah sakit penyakit, mengalami masalah sakit penyakit juga dalam setiap kehidupan kita. Mungkin ada yang kena penyakit bawaan ataupun kena dengan COVID-19 ini, mengalami sakit penyakit. Apalagi mengalami masalah rumah tangga. Iya, dengan keadaan sekarang ini, dengan orang bekerja di rumah, akhirnya bapak dan ibu bisa berkumpul bersama-sama, semakin lama berkumpul, ya tentu ada hal-hal yang menimbulkan ya sesuatu kesalahpahaman yang dialami oleh setiap rumah tangga. Iya, apalagi setiap pribadi kita yang tidak ada pemulihan, setiap pribadi kita mengalami sesuatu hal yang tidak bisa dipulihkan. Contoh, ya keangkuhan hidup, kesombongan, kecongkakan, ya firman Tuhan mengatakan keinginan mata, keangkuhan hidup, ya, keinginan daging, itu tetap ada dalam setiap kehidupan sebagai manusia, wajar, tetapi itu yang akan membuat gesekan dalam rumah tangga. Banyak hal yang rumah tangga mengalami percecokan karena keadaan sekarang ini, ya. Mungkin kali sekarang ini mengalami pertemuan antara suami dan istri, biasanya suami pergi kerja, akhirnya sering ketemu, akhirnya masalah konflik bisa terjadi. Tapi saya percaya kalau kita di dalam tangan Tuhan, kita terus berserah kepada Tuhan dan kita mau berdoa, pasti ada penyertaan Tuhan. Tuhan selalu proteksi kita dalam rumah tangga maupun dalam pekerjaan kita ataupun bisnis. Pasti ada kegoncangan, ada masalah, ya. Tidak bisa dipungkiri keadaan sekarang ini betul-betul agak semakin kita mengalami kesukaran demi kesukaran. Tapi yang terpenting dalam setiap kehidupan kita ini, sikap kita untuk menghadapi masalah itu. Yang terpenting sikap kita, ya. Sikap kita, kalau kita datang kepada Tuhan, terlebih dahulu kita bawa masalah kita, ya, kita berdoa kepada Tuhan. Saya percaya ada pasti jalan keluar untuk kita semuanya. Dalam rumah tangga, dalam bisnis, maupun dalam ekonomi, Tuhan sertai dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan melihat satu cerita keadaan yang bisa mengubah dari cerita ini. Kita lihat 1 Samuel 1 ayat 21 sampai yang ke-28. 1 Samuel 1 ayat yang ke-21 sampai yang ke-28. Saya bacakan. Demikian firman Tuhan. Elkanah, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan.
Tetapi Hana tidak ikut pergi sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia, maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapi dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya. Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapinya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur, lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Saya ulang ayat yang ke-26. Lalu kata perempuan itu, Hana, mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup, akulah perempuan yang dahulu, ya, yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Kita menggarisbawahi perempuan yang dahulu, yaitu Hana yang dahulu. Yang bagaimana? Nanti kita akan belajar yang dahulu itu yang gimana, apa yang terjadi yang dahulu terhadap Hana, apa yang dialami, masalah kesukaran apa yang dialami oleh Hana yang dahulu. Saya lanjut di ayat yang ke-27. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Yang pertama saya akan menggarisbawahi yaitu dahulu. Apa yang terjadi dengan Hana yang dahulu? Hana yang dahulu yang gimana? Ya, Hana yang dahulu yang gimana? Dan dia mengalami step by step dan dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mengalami pergumulan, ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan dan dia minta kepada Tuhan. Nah, coba kita lihat di ayat yang pertama dari Samuel 1 ini, ayat yang pertama. Ya, di situ dikatakan ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suh, seorang Efraim, ya, dari suku Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana yang tadi kita bahas, ya, Hana, dan yang lain istri yang kedua yang bernama Penina, ya. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya nyala kepada Penina istrinya kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam,
jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara dengan demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia memakan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Ramah. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban. Oke, sampai di situ. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, dahulu kehidupan Hana gimana? Kita telah membaca di ayat yang pertama. Ya, Elkana mempunyai dua istri, yaitu istri pertama yaitu Hana dan Penina. Hana tidak mempunyai anak, Penina mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Nah, setiap tahun mereka pergi ke Silo untuk membawa korban persembahan dan berdoa. Hana pun ikut setiap tahun. Setiap tahun dia bersedih dan bersusah hati. Saya percaya bukan setiap tahun, setiap hari Hana bersusah hati. Kenapa? Karena Penina selalu mengusik hatinya, membuat dia susah, membuat dia menangis, membuat dia kehinaan, ya, diberikan kehinaan, menyindir, ya. Mungkin dalam setiap hari pun Penina mungkin menyanyi dul dul dul, ada orang mandul. Nah, Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, anak ketika mendengar itu, mungkin dalam satu keluarga, kumpul dengan keluarga, ketika berbicara tentang anak, itu merupakan suatu kepedihan daripada hati Hana. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai anak. Dan terus Penina melakukan penyindiran, melakukan penghinaan. Nah, ketika pun dia ingin datang ke rumah Tuhan, bait Allah, untuk meminta kepada Tuhan, dan Penina pun membuat penghinaan bagi Hana. Kena sindiran, ya, kena ejekan, diejek, ya. Percuma kamu berdoa, kamu tidak akan punya anak. Mungkin Penina berkata demikian, dan membuat hati daripada Hana itu susah, sampai dia menangis, tidak mau makan. Sampai Elkana suaminya berkata kepada Hana, Hana, anak, belum cukupkah aku ini lebih berharga daripada 10 anak laki-laki. Elkana berkata kepada Hana, mungkin dihibur, sudahlah Hana, kalau memang tidak punya anak gak apa-apa, aku ini lebih berharga daripada 10 anak. Tapi Hana menjawab, tidak Elkana, aku ingin mempunyai anak. Dia katakan kepada Elkana, aku ingin mempunyai anak. Kerinduan hatiku mempunyai anak. Kalau aku mempunyai anak, maka kesusahan hatiku lepas. Hana berkata kepada Elkana demikian. Sampai setiap tahun dia pergi ke Silo, berdoa di bait Allah,
minta kepada Tuhan. Sampai-sampai dia bernasar kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengasihi hamba-Mu ini. Berikanlah kiranya anak kepada hamba-Mu, laki-laki. Kalau kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkan dan memberikan aku seorang anak laki-laki, nah aku bernasar, aku akan menyerahkan anak ini kepadamu. Aku akan memberikan anak ini kepadamu. Dan pisau cukur tidak akan menyentuhnya. Apa yang terjadi? Setiap tahun Hana pergi ke Ramah, dan suatu waktu dia berdiri di bait Allah dan Imam Eli, ketemu Imam Eli ada duduk. Ayat yang ke-9. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ya. Dia berdiri di bait Allah dan dia berdoa. Dan sambil menangis terseduh-seduh. Dan mulutnya berkomat kamit. Sampai Imam Eli memperhatikan Hana. Sampai dikatakan perempuan ini lagi mabuk. Sampai dikatakan bahwa Hana ini mabuk. Tapi Hana berkata kepada Imam Eli, tidak, aku tidak mabuk. Aku ini bersusah hati. Aku ini minta kepada Tuhan anak. Di ayat yang ke-14, lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan Tuhan, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Di ayat yang ke-15, dan aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Yang pertama kita lihat, manusia memiliki kesusahan tersendiri. Baik dari anak-anak sampai remaja, sampai dewasa muda, sampai orang tua mempunyai masalah problem tersendiri. Apalagi dengan adanya pandemi, sudah masalah multidimensi, sudah banyak. Jadi tumpang tindih, masalah demi masalah datang. Ya, sakit penyakit bawaan, sakit penyakit pandemi, masalah ekonomi datang, pekerjaan tidak ada. Ini masalah sudah saling numpuk. Seperti Hana punya masalah, punya problem dari hari ke hari. Tidak punya anak, mendapatkan penghinaan. Ya. Menghadapi penghinaan. Sampai suami pun sudahlah Hana, mungkin sudah tidak digubris atau gimana. Cuma didapatkan sebagian, satu bagian saja. Tapi Hana, kita lihat sikap daripada Hana. Dia tidak mengadakan konfrontasi dengan Penina. Dia tidak ajak ribut. Dia hanya datang kepada Tuhan. Sikap dari Hana. Ketika masalah datang, Hana bersikap. Dia datang kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan. Alamat yang tepat. Mungkin dalam setiap kehidupan kita pergumulan masalah datang, bisnis. Mungkin kita tidak datang kepada Tuhan. Kita datang kepada orang yang kita bisa backing. Kita mungkin datang kepada orang yang kaya. Atau kita berharap kepada manusia. Firman Tuhan berkata, celakalah engkau kalau engkau mengandalkan manusia. Mungkin seringkali kita alami dalam kehidupan sehari kita. Masalah bisnis. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya datang meminta dan meminta kepada manusia. Tapi Hana tidak. Dia meminta kepada Tuhan. Dia mencari Tuhan terlebih dahulu. Dan dia berdoa. Dari hari ke hari dia berdoa dan minta kepada Tuhan. Tidak henti-henti. Seperti yang diceritakan di Daud juga. Di 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Di situ Daud terjepit ketika Siklag dibakar. Ya.
kampung dia dibakar. Semua istri-istri perempuan dan anak-anak itu ditangkap, disandra, dan kampung dia, Siklag itu daerah dia, dibakar. Ketika Daud bersama dengan teman-temannya dia, anak buahnya dia pulang ke Siklag, dia lihat kejadian, habis terbakar semuanya, anak-anak perempuan semuanya dijarah, ditawan. Nah, apa yang terjadi? Coba kita buka di 1 Samuel 1 ayat 9 dan 10. Apa di situ dikatakan? 1 Samuel 30. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Firman Tuhan berkata, Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Pedih hati mengalami kesusahan dan kesusahan hati. Ya, pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan ditawan ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lihat, anak pun berlaku demikian. Ketika dia mengalami kesusahan hati, dia datang kepada Tuhan dan dia mencari wajah Tuhan dan dia berdoa dan minta terus kepada Tuhan. Seorang anak, lihat Daud yang dikasih oleh Tuhan, ketika mengalami kepedihan hati, ketika mengalami kesusahan, ketika mengalami problem, masalah yang dialami oleh Daud, bukan perkara yang sepele, masalah yang sukar, yang luar biasa, sampai Daud dikatakan terjepit. Ya, sampai Daud dikatakan terjepit dan kepedihan hati bagi seluruh rakyat yang ada di Siklag itu. Dan apa yang terjadi? Ya, Daud tidak minta sesuatu hal, Daud tidak minta penasehat atau apa, dia hanya datang kepada Tuhan. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-6, yang terakhir di situ dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Seringkali kita mengalami masalah, ketika kita mengalami problem, ketika kita mengalami pergumulan, yang pertama sikap yang salah yang kita ambil yaitu menyalahkan orang lain, menyalahkan istri, menyalahkan anak, terlebih-lebih menyalahkan Tuhan. Sangat-sangat berbahaya. Hal demikian, sikap itu sangat berbahaya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, jauhkan itu dari seluruh sikap kita yang kita akan lakukan. Itu sikap yang salah. Harusnya ketika problem datang, ketika masalah datang, kita berbenah, kita introspeksi diri dan kita datang kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Seperti Daud, dia bilang katakan Imam Abiatar, ambilkan baju efod. Dia pakai. Artinya apa itu? Baju imam, baju kekudusan, datang kepada Tuhan, ya, menyembah kepada Tuhan. Ya, bukan kita datang dengan Tuhan dengan ngomel, bukan kita datang kepada Tuhan dengan kesombongan kita. Seringkali kita berdoa dengan kesombongan kita. Karena apa? Pertama, kita berdoa, kita ingin mendapatkan berkat. Ketika Tuhan sudah mengangkat dalam kehidupan kita, sudah naik level, kita sudah diberkati. Tapi kita sudah mulai atur Tuhan. Kita sudah mulai ada kesombongan. Siapa lu, siapa gue? Itu perkataan yang salah. Itu yang dialami seringkali anak-anak Tuhan. Ketika Tuhan sudah mulai angkat, ada kesombongan. Naik derajat, naik level, ada kesombongan. Tidak ada lagi kerendahan hati. Masalah datang, saling menyalahkan. Ya, masalah datang, salahkan Tuhan, salahkan gereja. Itu sikap yang salah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi.
Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita sudah mulai menyalahkan Tuhan seperti Saul, kita bisa habis. Kita bisa celaka dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak akan mendapatkan perkenanan daripada Tuhan. Tetapi Daud tidak. Daud tidak. Ketika dia mengalami masalah, dia datang kepada Tuhan. Dia katakan, dan dia berkata kepada Tuhan, dan dia menguatkan kepercayaannya. Matanya tertuju kepada Tuhan, mata hatinya tertuju kepada Tuhan. Ketika dia memakai baju efod itu, dan dia bertanya kepada Tuhan, dan dia berkata kepada Tuhan, haruskah aku kejar gerombolan itu ya Tuhan? Tuhan bilang, kejar, engkau akan mendapatkannya. Dia bertanya kepada Tuhan. Ketika problem datang, dia bertanya kepada Tuhan. Demikian Hana. Hana ketika menghadapi masalah, dia bertanya kepada Tuhan. Tapi seringkali ada anak-anak Tuhan, dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak berdoa, dia mengandalkan kekuatannya. Disitulah awal dari keterpurukan kita. Awal dari kejatuhan kita ketika kita menjauhkan diri daripada Tuhan. Karena apa? Kita sudah anggap kita sudah bisa. Kita sudah anggap kita sudah punya kekuatan, kita bisa mencari uang. Padahal itu berkat dari Tuhan. Kasih setia Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Selalu baru setiap hari. Kasih setianya. Seringkali anak-anak Tuhan melupakan hal itu. Yang kedua, Hana melakukan yang tepat, yaitu ketika dia mencari Tuhan dalam keadaan punya masalah. Keadaan keberkatan juga kita tetap mencari Tuhan. Daud pun demikian. Ketika dia diberikan peringatan oleh Nabi Nathan bahwa engkau bersalah, dia apa yang dia lakukan? Dia bertobat. Dia minta ampun kepada Tuhan. Dan dia berduka. Dia tidak marah-marah kepada Nabi Nathan, tidak. Tapi dia datang kepada Tuhan, dia minta ampun kepada Tuhan. Dia katakan, jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan ambil Tuhan rohmu daripadaku. Dia tahu ketika roh Tuhan sudah tidak ada dalam kehidupan dia, maka dia bisa celaka. Tuhan tidak akan melihat dia lagi. Tapi Daud sungguh luar biasa. Hana sungguh luar biasa. Dia datang kepada Tuhan pada waktu yang tepat dan alamat yang tepat. Dalam keadaan apapun, dalam baik, dalam keadaan suka, kita tetap datang kepada Tuhan, mengucap syukur. Setiap pagi kita datang. Adakah Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melekkan mata, kita langsung ingat kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik. Iya. Seringkali kita mungkin pada waktu tidur malam, kita udah dipanggil Tuhan, tidak punya kesempatan lagi. Tapi kalau kita masih diberikan kesempatan untuk melek mata pada pagi hari, bersyukur kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau masih memperpanjang umurku. Engkau masih bisa memakai kehidupan. Masih ada kesempatan Engkau berikan dalam setiap kehidupan kita. Ya kita nggak tahu. Itu sekonyong kesusahan itu datang, masalah datang, sakit penyakit datang. Apa yang terjadi? Apa yang kita bisa lakukan? Hanya ngomel, hanya menggerutu, hanya nyesal? Tidak. Kita harus menguatkan kepercayaan kita di akhir zaman ini yang penuh dengan hari-hari kesusahan. Saya percaya Tuhan akan mengubah kesusahan kita menjadi apa? Sukacita ketika kita datang kepada Dia. Yang ketiga, apa yang sikap yang dilakukan oleh Hana? Ya. Apa yang didapati oleh Hana ketika dia mengalami kesusahan, dia datang kepada Tuhan, dia berdoa. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan tak pernah ingkar janji. Tuhan tetap mengingat setiap anak-anak. Yang ketiga dikatakan di situ, Tuhan ingat setiap orang yang mau berseru kepadanya. Dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-19, ya, 1 Samuel 1 ayat yang ke-19 di situ dikatakan Tuhan ingat anak. Ayat yang ke-19, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan anak istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Tuhan ingat Hana. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita rajin baca firman Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin mengucap syukur kepada Tuhan, saya percaya apa yang kita tabur
kita akan tua. Kalau kita tabur setiap hari kita baca firman Tuhan, setiap hari kita mengucap syukur kepada Tuhan, setiap hari kita berdoa kepada Tuhan pagi dan malam, kita ingat kebaikan, kita mengucap syukur. Bukan masalah tidak datang, masalah boleh datang, masalah tetap datang, tetapi ada kekuatan iman yang seperti Daud katakan, dia menguatkan iman percayanya. Seperti Hana, dia tak henti-hentinya berdoa kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan karena dia punya pengharapan hanya kepada Tuhan. Ketika dia berdoa, di situ ada pengharapan. Ketika dia berdoa, di situ ada jawaban-jawaban doa dalam setiap kehidupan kita. Ya, Tuhan pasti akan mendengarkan doa kita. Cuma ada 3 bagian, ya, tidak, atau tunggu. Saudara dikasih oleh Tuhan, tetapi Tuhan lihat kita punya sikap, ya, kita punya sikap tetap yang pure, murni, ya, motivasi datang kepada Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan, aku mengalami kesusahan. Mungkin 1 hari kita berdoa Tuhan belum jawab, 2 hari Tuhan belum jawab, 3 hari pun Tuhan belum jawab, sebulan Tuhan belum menjawab, setahun Tuhan pun belum menjawab. Tetapi kalau kita punya ketekunan, ya, berjuang untuk tetap punya pengharapan kepada Tuhan, saya percaya mau 10 tahun pun berkesaksian, ada yang mendapatkan. Yang penting kita punya pengharapan kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan pasti ingat. Kita berdoa, kita mengucap syukur, kita berseru kepada Tuhan. Tuhan ingat. Tuhan tidak tuli, tapi Dia pasti ingat setiap apa yang kita tabur untuk memuji dan menyembah Dia. Penyembahan kita berikan kepada Tuhan. Yang ketiga, apa yang kita tabur lewat doa, Tuhan ingat dalam setiap kehidupan kita. Seperti dalam 2 Samuel 24 ayat 25, coba kita buka. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Ini berbicara tentang Daud juga. 2 Samuel 24 ayat yang ke-25. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Yang pertama, Tuhan mendirikan mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban. Korban bakaran, korban keselamatan, maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Adakah pagi hari ini, Bapak Ibu, di hari Minggu ini, kita betul-betul datang kepada Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan, mempersembahkan pujian penyembahan kita. Korban yang hidup adalah hidup kita, hati kita, sungguh-sungguh dengan motivasi datang kepada Tuhan. Pagi hari ini kita beribadah, kita datang kepada Tuhan sungguh-sungguh. Kita meminta rahmat-Nya, kita meminta anugerah-Nya, kita meminta segala hal perlindungan daripada Tuhan, dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan dengan kasih setia-Nya yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Adakah kesungguhan hati? Kalau ada kesungguhan hati kita, ada kemurnian hati kita datang kepada Tuhan, saya percaya Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita dan akan meluputkan, ya, akan meluputkan tulah, dan tulah itu akan berhenti menimpa anak-anak Tuhan di bangsa ini. Bapak, Ibu, Saudara dikasih oleh Tuhan. Yang ketiga yaitu Tuhan ingat apa yang telah kita lakukan dan kita doakan dan kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan ingat apa yang kita tabur. Mau tabur yang positif, Tuhan ingat. Tabur yang negatif, Tuhan juga ingat. Apa yang kita tabur, kita akan Tuhan. Kita tabur yang positif, kita akan mendapatkan yang positif. Kita tabur yang negatif, kita akan menuai yang negatif juga. Apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Bapak, Ibu, Saudara ini dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, kita lihat. Yang keempat di 1 Samuel 27 ayat yang kedua. 1 Samuel 1 ayat yang ke-27 dan ke-28. Di situ dikatakan apa? Hana berkata, untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya.
Hana berkata, lewat doa aku mendapatkan anak. Ya. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Hana berkata demikian. Aku berdoa dengan sungguh-sungguh. Aku menyembah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Aku mendapatkan anak. Dan apa yang kuminta Tuhan berikan. Dan ayat yang ke-28, ya, ayat yang ke-28 berkata, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Aneh bukan? Hana mendapatkan anak semata wayang. Ya apa yang dia minta, tapi dia berikan kembali kepada Tuhan. Wah, luar biasa. Luar biasa, sangat luar biasa. Seringkali apa yang kita minta dan kita dapatkan, kita pegang erat-erat. Kita pegang erat-erat, tidak memberikan kepada orang lain. Ketika Tuhan memberkati kita, kita pegang erat-erat berkat itu. Wah, kita tidak akan lepaskan. Ketika Tuhan minta, kita tidak mau memberikan kepada Tuhan. Tapi ayat ini menyatakan, Hana berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia berdoa minta anak dan Tuhan berikan. Dan dia telah bernasar. Dan ketika aku mendapatkan, aku akan mengembalikannya kepada Tuhan. Seringkali setiap anak-anak Tuhan meminta dan bernasar, tidak mengembalikan dan tidak setia mengembalikan apa yang dia nasarkan. Ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Ketika kita bernasar dan kita tidak melakukannya, sangat berbahaya. Tuhan marah. Tuhan marah. Tuhan marah. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita lihat poin yang keempat ini adalah sikap setia daripada Hana. Setia. Hana sangat setia menepati janjinya kepada Tuhan. Ketika dia mendapatkan, ketika cerai susu, aku akan mengembalikan anak ini kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, itulah sikap yang luar biasa daripada Hana. Jarang sekali ditemukan anak-anak Tuhan yang setia. Jarang sekali. Kalau sudah marah, kalau sudah punya masalah, marah sama Tuhan, udah deh, perkataan apa yang duluan keluar, aku tidak mau ke gereja lagi, aku tidak mau cari Tuhan lagi. Wah, ini sangat berbahaya. Kita bisa celaka sendiri, istilahnya bonyok sendiri. Tuhan tidak menghendaki demikian. Tuhan tidak menghendaki demikian. Ketika Tuhan angkat kita naik level, ketika Tuhan memberkati kita, kita sudah tidak setia beribadah, kita sudah tidak setia berdoa, kita sudah tidak setia membaca firman Tuhan. Apa? Hanya menikmati berkatnya, foya-foya. Tuhan sudah kasih berkat, tapi foya-foya. Terlebih lagi tidak bisa mengembalikan berkat itu. Waduh, hati-hati dengan setiap kehidupan kita. Sekonyong-konyong datang belalang pelahap, sekonyong-konyong datang sakit penyakit sampar dalam setiap kehidupan kita. Bukan Tuhan jahat, tapi karena kita yang tidak setia. Tuhan dari awalnya setia kepada kita, tetapi seringkali manusia tidak setia kepada Tuhan. Tuhan ingatkan kepada kita, sikap yang keempat yang dimiliki oleh Hana, dia setia. Dia setia. Kita lihat banyak pahlawan iman di dalam Alkitab dengan kesetiaan mereka. Daud adalah orang yang setia. Siapa lagi? Ruth adalah orang yang setia, dipakai oleh Tuhan. Ketika Naomi katakan kepada Ruth, Ruth pulanglah ke rumahmu, kembalilah ke kampungmu, kembalilah ke keluargamu, karena aku ini sudah tidak punya anak lagi laki-laki untuk mengawinkan kepadamu. Orpa pulang. Tapi Ruth ketika ditanya demikian, Ruth bilang, jangan engkau mendesak aku pulang. Coba kita baca di dalam Ruth 1. Ayat yang ke-12. Di situ Naomi berkata, pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak-anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami?
Janganlah kiranya demikian anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Rut tetap berpaut padanya. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamu lah bangsaku dan Allahmu Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati. Dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa pernyataan daripada Rut. Jarang ditemukan iman sedemikian hebat daripada Rut. Jangan engkau mendesak aku Naomi. Aku tetap mengikutimu kemanapun engkau pergi. Dimanapun engkau pergi, aku ada di situ. Engkau makan, engkau minum, aku tetap ada di situ. Sampai engkau mati, aku pun tetap ada di situ. Lihat kesetiaan daripada Rut. Luar biasa. Kalau suami istri atau keluarga mendapatkan sesuatu prinsip yang demikian luar biasa, tidak akan terjadi kegoncangan dalam rumah tangga. Luar biasa. Sangat luar biasa iman Rut. Sampai dia katakan, dimanapun engkau berada, aku tetap di situ. Allahmu, Allahku juga. Wah, luar biasa. Padahal Rut bukan dari bangsa Israel. Tapi apa yang terjadi? Tuhan angkat Rut. Tuhan angkat Rut jadi garis keturunan yang akan melahirkan Yesus Kristus. Bapak, ibu, saudara dikasih oleh Tuhan. Yang keempat, kesetiaan. Kalau engkau setia, engkau akan diberkati. Lihat, ada perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Lihat, anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Anak cucumu akan diberkati oleh Tuhan. Seperti yang terakhir, 1 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 4. Lihat, 1 Raja-Raja 2 ayat 1 dan 4. Di situ pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Dia memberikan pesan kepada Salomo sebelum dia meninggal. Ini Daud, ayat yang ketiga. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan. Dia katakan yang pertama apa? Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan, dalam segala yang kau tuju, dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, dan seterusnya. Luar biasa apa yang Daud katakan kepada Salomo. Ya, lakukan petunjuk. Pertama yang dikatakan, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan. Tidak ada ilah lain. Setia kepada Tuhan. Hana setia. Bapak, ibu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 4 poin. Kita pada pagi hari Minggu kita tahu masalah sekonyong-konyong bisa datang dalam setiap kehidupan kita. Ketika masalah datang, sikap apa yang kita ambil? Sikap apa yang kita ambil? Kita harus mencari Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta hikmat bagi Tuhan. Yang ketiga apa? Kita tahu yang ketiga bahwa Tuhan ingat setiap janji. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Tuhan pasti ingat. Dan keempat, setia kepada Tuhan. Kita setia, saya percaya, yakin bahwa kita akan dalam setiap kehidupan ada proteksi Tuhan, ada tuntunan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini, di mana kami bisa beribadah bersama-sama, mencari wajah Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan menyertai kami. Tuhan selalu menuntun kami Tuhan. Dimanapun kami berada, biar Engkau ada juga dalam setiap kehidupan kami. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan pada pagi hari ini jadi rema bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mengalami kelemahan tubuh. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan untuk Bapak Kusno Tuhan yang ada di rumah sakit. Kami berdoa untuk Yepta dan Tamar juga Tuhan ada di isolasi di Wisma Atlet Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk teman-teman yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu Tuhan. Kami berdoa bagi mereka biar kekuatan dan kesembuhan daripada Tuhan Yesus Kristus mengalir dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan sembuhkan mereka Tuhan. Dijauhkan, kami patahkan segala virus-virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pakai dokter maupun semuanya Tuhan, perawat yang menangani maupun obat-obatan tepat guna bagi kesehatan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan dalam tubuh mereka Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara ini kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Dijauhkan dari segala pandemi COVID ini Tuhan. Dijauhkan dari segala Tuhan untuk gempa bumi, mara bahaya semuanya. Pemerintahan yang ada Tuhan, Presiden, Wakil Presiden seluruh diberikan hikmat akal budi sehingga bisa mengatur pemerintahan ada untuk kepentingan rakyat semata Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk 10 keluarga yang mendapatkan perhatian dalam warta. Biar mata Tuhan tertuju bagi mereka semuanya Tuhan. Engkau memberikan kesetiaan bagi mereka semuanya dan kekuatan dan iman percaya Tuhan. Kami berdoa untuk yang berulang tahun dalam sepekan ini Tuhan juga menyertai mereka, diberikan kebahagiaan Tuhan. Kami percaya semuanya ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur atas semuanya berkat Tuhan dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita bangkit berdiri. Kita mengangkat kedua tangan. Terimalah berkat urapan dari Bapa di surga. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan padamu kasih dan anugerahnya. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberi engkau damai, sejahtera, sukacita. Amin. Anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan bersama Roh Kudus yang terus menyertai kami semua pagi ini bahkan sampai selama-lamanya. Sekali percaya Yesus untuk selama-lamanya, kami tetap setia, cinta Tuhan, melayani Tuhan sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Dengar doa kami. Haleluya. Amin. Amin.